RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Samarinda. Kali ini saya sudah bersama dengan Asisten 1 Kabupaten Berau, ada Bapak Muhammad Hendratno, ya, atau lebih dikenal dengan Pak Hendra. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat dan juga mengangkat isu ya terkait membangun pelayanan publik yang responsif dan juga inklusif di Kabupaten Berau, langsung dengan Asisten 1. Dan terima kasih Pak Hendra sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya. Ini beliau sibuk sekali, masih dalam kegiatan, tapi karena ingin bertemu dengan kita, meluangkan waktunya Pak Hendra. Terima kasih. Ya. Pak Hendra, kita langsung aja Pak terkait untuk 5 tahun ke depan, gambaran secara umum visi misi yang target akan dicapai seperti apa Pak Hendra? Ya. Silakan Pak. Terima kasih dari RRI Samarinda beserta pemirsa, pendengar yang budiman. Senang sekali bisa bertemu di sini dalam penyampaian informasi terkait harmonisasi budaya dan tourism di Kabupaten Berau. Kita di Kabupaten Berau sudah beberapa dekade memang menganggap ini adalah potensi terbesar di Kabupaten Berau, dan ini adalah suatu anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan kita alam yang sangat bagus dan kondusifnya Kabupaten Berau, baik semua aspek topografinya dan SDM SDA-nya. Itu yang pertama. Kemudian dalam aspek visi misi, Berau ini kan sudah masuk di kedua dekade kepemimpinan kepala daerah kami yang baru dilantik kemarin. Jadi dekade ini yang kita sebut RPJMD, yaitu memiliki visi misi untuk Berau maju, unggul, berkelanjutan, makmur dan sejahtera. Yang mana justru pada komponen misi pertama didudukkanlah itu pariwisata. Karena di mana kita ketahui bahwa sumber daya alam terbaru itu terletak di sana, dan ini luar biasa potensinya. Ada sekitar 225 destinasi wisata di Berau, baik yang alami, buatan dan budaya. Ini luar biasa. Tapi kalau dari rekan-rekan dari tim RRI Samarinda hadir, mungkin 1 bulan ini belum tuntas ya untuk hadir di sini. Antara lain misi 1 itu memperkuat sektor pariwisata dan usaha UMKM. Nah, itu pertama. Kemudian nanti pada indikatornya kontribusi sektor wisata terhadap PDRB. Nah, ini tentunya kita tidak dalam aspek ini ya, pengembangan pembangunan itu memiliki yang namanya penganggaran. Nah, bagaimana komponen ini dari pariwisata ini memiliki kontribusi untuk PDRB di Kabupaten Berau. Selanjutnya untuk semacam arah kebijakan, antara lain untuk arah kebijakan pertama dengan strategi penguatan hilirisasi dan pariwisata sebagai sumber ekonomi baru berkelanjutan. Ini strateginya. Dengan arah kebijakan pertama, penguatan integrasi dan pengembangan wisata basis alam, kemudian basis sejarah dan basis budaya. Yang kedua, peningkatan promosi pemasaran wisata dalam dan luar negeri. Nah, kita ketahui bahwa Berau Pulau Derawan Maratua ini komponennya adalah salah satu cagar alam yang tiada duanya, yaitu Danau Kakabannya, Labuan Cerminnya dan lain-lainnya. Kemudian pengembangan produk dan objek wisata daerah, kemudian peningkatan event-event wisata daerah. Yang ketiga yaitu akselerasi pengembangan ekonomi dan yang kreatif, ekonomi kreatif, penguatan kawasan ekonomi potensial yang mendukung wisata, karena kita lihat untuk menjangkau wilayah DTW ini memang memerlukan waktu dan orbitasi yang cukup signifikan.
namun bisa terjangkau dengan mudah. Artinya cukup jauh, tapi kita punya transportasi yang bagus melalui udara, darat, dan perairan. Kemudian yang keempat, mendukung usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses modal dan pasar. Signifikan sekali untuk Kampung Pulau Derawan dan secara umumnya Kecamatan Maratua. Komponen pariwisata ini menjadi andalan selain nelayan oleh warga untuk sebagai mata pencaharian. Kemudian untuk kaitan antara misi dan program prioritas untuk arah kebijakan pertama, secara khusus nanti ada bidang-bidang OPD, Pak, seperti untuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata, ada peningkatan daya tarik wisata, peningkatan daya tarik, pengembangan sumber daya wisata. Ya, kita maksimalkan, misalnya ada objek yang baru yang bisa diangkat lebih menjadi ikon lah, karena Berau ini salah satunya ciri khasnya itu seperti di Teluk Bayur misalnya ada rumah bola kalau sebutannya di sana. Kemudian yang ketiga, pengembangan iklim penanaman modal. Ini yang Bapak sampaikan, penanaman modal. Selama ini Kabupaten Berau terutama di kepulauan itu investasinya sangat terbuka, apalagi sistemnya OSS. Jadi sangat mudah, Pak, di sini karena kita berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara, Pulau Tarakan, kemudian bahkan lebih jauh lagi kita memiliki 2 pulau terluar, Maratua dan Karangmuaras ya. Ada 2 di situ yang diperkuat oleh SK Kementerian. Di sana ada 2, jadi menjadi perhatian dari Kementerian BNPB. Di provinsi juga termaktub bahwa Berau itu harus diperjuangkan karena kita ada perbatasan dengan Filipina secara laut, kemudian Sampurna Malaysia. Jadi kita pernah juga semacam asimilasi, tapi mungkin ini masih terlalu sedikit ya, tentang bagaimana kita bersinergi, beradaptasi ataupun dengan warga-warga yang datang, yang kebetulan kemarin kita ada sekitar 767 warga asing yang kita sempat selesaikan dengan Dekin 9 kementerian, Pak. Itu cukup besar biayanya dan itu bisa dilakukan dengan sangat aman dan terkendali. Itu salah satu wujud bahwa Berau ini merupakan tujuan bukan hanya wisata, tapi untuk orang bekerja dan meningkatkan taraf hidup. Kemudian untuk pengembangan ekonomi kreatif berada di Dinas Pariwisata juga, pemanfaatan dan perlindungan hak. Kemudian masih di dalam arah kebijakan yang kedua, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, masih di OPD kita. Pengembangan kebudayaan, di sini kita ketahui ada beberapa suku, Banua, Bajau, Dayak atau yang disingkat Babada. Babada ini sangat terkenal sekali di komponen kami. Artinya masyarakat di sini sangat menerima akulturasi, asimilasi budaya, bahkan beberapa masih ada yang disebut masyarakat hukum adat yang sampai saat ini memang komponen aspek ini sedang dalam tahap penguatan dalam bentuk perda ya, MHA. Ada beberapa sudah kita pendekatan ke 13 kecamatan. Untuk masyarakat hukum adatnya, Pak Hendra. Iya. Dan itu sangat penting sekali karena kalau kita melihat yang namanya Indonesia itu juga terdiri dari penyatuan dari kerajaan-kerajaan kesultanan. Jadi ini sangat bagus sekali program dari pemerintah ini untuk penguatan MHA. Kemudian yang tataran ketiga, pemberdayaan UMKM. Nah, kita lihat di Maratua sudah mulai masyarakat merasakan, mulai merapikan UMKM-nya. Ini kita bersinergi dengan OPD Diskoperindak. Kemudian koperasi, Pak. Koperasi setiap kampung juga sekarang bahkan sudah ada koperasi
Merah Putih yang baru 80.000, 81 koperasi yang baru di launching oleh Bapak Presiden kita, Pak Prabowo kemarin pada tanggal 21 Juli. Saya kira itu sementara, Pak. Baik, Pak Hendra, kalau kita berbicara mengenai strategi pengembangan pariwisata, Pak Hendra, terkait infrastruktur juga aksesibilitasnya, Pak, seperti apa, Pak Hendra, di Berau ini? Alhamdulillah, kalau kita melihat banyak sekali, bahkan kami sudah pertama ya dalam trilogi pembangunan pada dulu ya, pemerataan pembangunan itu mestinya menyeluruh dan seutuhnya bagi manusia yang ada, terkhususnya masyarakat di Kabupaten Berau. Alhamdulillah dengan sinergi antara semua OPD dan DPRD itu sudah bisa berjalan. Namun ini juga proses kedepannya terus kita perkuat utilitas dan fasilitas untuk hal tersebut. Untuk transportasi khususnya untuk kepariwisataan, kita dulu pernah memiliki 4 bandara, Pak, di Berau itu bandara. Yang aktif sekarang adalah Bandara Kalimarau dan Bandara Maratua. Nah, 2-nya itu ada di Batu Putih. Kemarin di Batu Putih itu kita sempat berbincang dengan Bapak APJ Gubernur Kaltim, Bapak Profesor Akmal Malik. Dia sangat senang sekali untuk mengaktifkan kembali bandara di Batu Putih karena akses ke sana bagus, jalan provinsi, tapi perlu waktu sekitar 250 km, hampir sekitar 5 jam. Tapi di dalam interval sekian kilometer itu kita bisa menemukan, Pak, air panas Pamapak yang ikon sekarang itu kalau bisa dikembangkan. Kami coba sekarang mengompori bagaimana itu dikerjasamakan dengan luar negeri yang bersifat jacuzzi, karena ini air panas sekali yang ada di pesisir ya, tepian, dan itu airnya asin. Nah, kemudian bergeser di Talisayan itu ada Welsak. Welsak itu luar biasa dan itu fenomenal, dan itu adrenalin juga bagaimana kita melakukan kegiatan rekreasi dengan bersama makhluk dengan hidup, hiu tutul. Ya, hiu tutul, Welsak, hiu tutul. Kampung saya tuh, Pak. Kampung saya. Talisayan. Saya juga punya KTP di sana dulu. Saya nerbitkan KTP juga di sana. Kebetulan saya sampai SMP di Talisayan. SMP, ya. Iya. Dan itu jaraknya cukup dekat dengan tempat tinggal saya waktu dulu, Pak. Berarti kita sama-sama Talisayan. Orang Talisayan. Orang Talisayan ternyata. Saya 5 tahun di Talisayan. Waktu itu selaku camat. Dan memang hiu tutul itu memang sudah ada. Hanya ekspos. Nah, ini baru Bapak muncul, Ibu, Pak, ya? Bahwa media sosial seperti yang kita lakukan sekarang ini memang sangat penting sekali untuk mengenalkan semua atraksi-atraksi alami yang kita miliki. Luar biasa. Kemudian bergeser lagi ke Batu Putih, ada Danau Biru. Bahkan sampai di atasnya lagi tuh kita bisa menemukan 7 air terjun yang memang tidak seperti yang sangat besar, tapi ini cukup abadi, dan view-nya juga seperti ada teluk di sana di Lamin Guntur. Itu luar biasa view-nya. Nah, itulah sampai sekitar 250-an lebih kilometer itu kita menemukan banyak air kelapa, air hangat, air asin, dan air terjun, bahkan air pesisir dan air danau di pulau di Kanyungan. Jadi semua itu, makanya kalau dalam 1 bulan siap-siap kita betul-betul bisa melepaskan kepenatan dan menikmati anugerah alam yang diberikan ke Kabupaten Berau. Itu sementara. Baik, Pak Hendra, tadi kalau berbicara mengenai ekspos media dan ini juga berkaitan dengan digitalisasi tentunya. Digitalisasi. Sejauh mana, Pak, layanan digitalisasi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Berau saat ini, terutama dalam membangun pariwisata? Ya, alhamdulillah sama. Saya pikir se-Indonesia semuanya sudah melek digitalisasi. Bahkan Pak Profesor Ilyas Rashid
itu pakar ketenaganegaraan, dia menyampaikan bahwa pada suatu saat kita itu ada ciri-ciri masyarakat digital, dan ini kita tidak bisa mengelak. Alhamdulillah dalam 18 program unggulan prioritas oleh Bupati dan Bapak Wakil Bupati, dan bahkan di dekade pertama di tahap kedua ini itu menjadi 18 plus atau 8 plus programnya. Salah satunya yaitu untuk digitalisasi di tiap kampung, membuka akses internet cepat, termasuk itu, dan dari Dinas Kominfo. Sudah mengadakan program-program WiFi gratis, dan ini terus berjalan sampai ribuan titik, Pak. Hanya saja jangankan di ini ya, kadang memang hal ini kan bersifat temporer ya, kadang ada gangguan, itu biasa. Tapi sekarang mulai dari biduk-biduk yang terjauh sampai di Longsului, kita sudah menemukan piranti untuk WiFi ini. Artinya ada internet. Saya pernah lihat di Longsului itu ada bakti kalau di sana, kemudian di Maratua juga sudah banyak di sana tower, dan ini bisa dilakukan. Paling tidak ini bisa memberikan alternatif informasi kepada warga bahwa kita akan terus meningkatkan digitalisasi, akses internet cepat dan digitalisasi kepada warga. Gitu. Baik, Pak Hendra, kemarin kami juga sempat berkunjung ke Kadis Kominfo, Pak Didi, menyampaikan ada layanan WiFi gratis begitu Pak yang diberikan untuk kepada masyarakat. Pendidikannya atau sejauh mana edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan layanan yang diberikan begitu untuk memajukan desa-desanya, Pak, kampung-kampungnya. Kita kadang ada melakukan lomba kecamatan. Barusan hari ini saya sedang minta skor waktu untuk hadir ke sini. Khusus ke sini, Pak ya? Iya, saya ketua juri lomba. Terima kasih Pak Hendra, ini meluangkan waktu dari menjuri lari ke sini dulu sebentar. Iya. Kemudian di sana ada inovasi setiap camat. Salah satunya itu digitalisasi, dan itu menjadi hal yang sepertinya paling diutamakan, digitalisasi. Artinya kalau kita sudah bicara kepada camat, dia akan mewadahi dan membawahi kampung-kampung. Kalau di Berau, di kita desa disebut kampung. Kalau sebutan pela kampungnya itu pembakal. Itu kearifan lokal. Kemudian kita memberikan penyadaran. Tapi walau sekarang ini hambatan untuk memberikan pemahaman digitalisasi atau internet itu sudah, saya pikir sudah menjadi bukan sekunder tapi sudah primer, dan alhamdulillah masyarakat secara autodidak bisa, bahkan mereka, saya yakin di setiap kampung kepala kampungnya sudah memiliki piranti, laptop, dan digital itu, internet, karena itu memang sudah kebutuhan masyarakat. Ya. Baik, Pak Hendra, kalau berbicara mengenai pelibatan masyarakat di kampung-kampung begitu, untuk generasi muda terutama nih Pak Hendra, dalam berkontribusi untuk membangun daerahnya, apa yang dilakukan Pak? Kontribusi. Ini generasi muda nih Pak. Generasi muda, walaupun kita merasa muda, karena sekarang pemuda itu kan 60 tahun ada di internasional itu. Jadi saya pikir untuk generasi emas dan Indonesia emas, ini menjadi suatu faktor yang wajib ya di setiap komponen pemerintahan. Jadi untuk Berau banyak sekali kita melakukan, misalnya kita menjadi program di kabupaten itu namanya KLA, Kabupaten Layak Anak, kemudian Kampung Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, dan kemudian kita di Dinas Pendidikan juga banyak itu seperti Gerakan Pramuka, kemudian termasuk dia Paskibraka, di sana diberikan seperti pengayaan, penguatan filosofi, antropologi, bahkan kita memiliki duta wisata, duta pariwisata, dan ini sangat eksklusif sekali. Mereka menjaring pemuda-pemuda sampai ke pelosok
Kita juga sedang kemarin membuka pelatihan paskibraka yang dari 13 kecamatan. Kemudian dalam wadah untuk khusus pariwisata banyak sekali pemuda-pemuda kita berikan pelatihan bagaimana membuat reel, konten, YouTuber dan lain-lain. Itu menjamur dan luar biasa. Kemarin kita adakan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ini luar biasa, peminatnya cukup tinggi. Jadi secara serta-merta kita akan mudah menemukan kreativitas pemuda-pemuda dalam mencurahkan review kampung-kampungnya, tempat wisatanya kepada khalayak ramai. Itu saya pikir udah menjadi hal yang lumrah bagi saya. Kita sekira itu. Tentunya ada tantangan, Pak. Tentunya ada tantangan dalam membangun sistem pelayanan yang cepat, responsif begitu. Ya. Yang selama ini dihadapi, Pak Hendra. Iya, untuk pelayanan respon ini mungkin secara global Pak ya, atau secara khusus kadang aspek-aspek seperti kebutuhan dasar termasuk di dalamnya pengakuan, self-esteem gitu kan. Kemudian kita melihat di sini kami memiliki rentang wilayah yang luar biasa, mungkin terlengkap ya di Kalimantan Timur ya. Kami punya pegunungan, pegunungan Muller ya. Itu komponennya itu luar biasa. Itu biasanya pegunungan seperti itu membawa emas, uranium, tembaga, timah, pirit. Nah, itu luar biasa. Dan kita bahkan gas. Gitu. Jadi tantangan seperti ini membuat kita antara pulau terjauh seperti Maratua, Karangmuaras, dan kampung terjauh misalnya Teluk Sulaiman, Longselui, jarak ini membuat kita bukan hanya menyita waktu, juga perlu anggaran pembangunannya. Jadi dalam tahun 2006, 2004 kita di Talisayan itu ada 5 kecamatan itu berinisiasi untuk membuat berau pesisir selatan. Hari kemarin sudah masuk di pembahasan di DPRD dan sekarang ada moratorium dari pemerintah pusat sehingga itu masih dalam data penyimpanan data di pemerintah pusat. Untuk itu salah satu menjadi jawaban kami atas yang dimaksud Bapak tadi bahwa rentang kendali cukup jauh. Dan itu sebetulnya dalam tataran digitalisasi bukan signifikan menjadi hambatan, namun pada aspek fungsi manajemen, unsur manajemen itu akan memengaruhi. Karena akan ada marketing, akan ada akomodasi, akan ada transportasi yang sebagian besarnya akan menjadikan poin-poin untuk membuat angka lebih tinggi dalam pengeluaran. Saya pikir itu. Baik, Pak Hendra, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Berau di luar sana dan juga masyarakat yang menyaksikan kita di luar Kabupaten Berau? Ini mungkin yang saya pikirkan sejak saya menjadi Sekcam Tanjung Batu di Pulau Derawan tahun 98, karena saya melihat waktu itu luar biasa tourismnya. Beberapa negara masuk dari Jepang, Korea, Australia, banyak sekali dari Eropa. Mereka datang ke Maratua, ke Pulau Derawan, menyiapkan waktu yang sangat jauh dan luar biasa. Tapi biasanya kita kalau liburan kita banyaknya pergi ke kota. Jadi pergerakan ini dari kampung ke kota, kota ke provinsi, provinsi ke ibu kota negara, ibu kota negara ke luar negeri. Orang luar negeri masuk ke Maratua. Jadi di situ saya menyadari bahwa Berau ini yang saya lihat tanpa menggunakan buatan dengan modal yang sangat besar, itu mungkin sampai triliunan ya, untuk membuat danau yang seindah itu, Labuan Cermin yang seunik itu,
sinar matahari yang bisa dinikmati di berbagai puncak, di Ketepu, di Merabu, di balik Pulau Kakaban, semilir angin, pasir yang putih di Maratua, Paradis misalnya itu. Jadi kekayaan ini menjadi ikon baru yang menurut Bapak Profesor Akmal Malik kemarin, ini adalah Allah sedang tersenyum menciptakan Berau. Ini satu analogi yang luar biasa. Jadi kita cintai Berau ini, kita maksimalkan, kita jaga kelestarian alamnya, kita jaga kebersihannya, dan kita menjadi generasi emas untuk Indonesia emas, khususnya tataran Berau menjadi mitra bagi pariwisata terdepan di IKN Kalimantan Timur. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra sudah berbagi informasi, meluangkan waktu bersama dengan RRI. Siap. Mudah-mudahan masyarakat di luar sana bisa mendengar dan juga bisa berkunjung ke Kabupaten Berau dengan pesona keindahan alamnya. Siap. Sukses selalu Pak Hendra. Sama-sama. Demikian kebersamaan kita, perbincangan bersama dengan Asisten 1 Setkap Kabupaten Berau. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.